Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, Bu. Sepertinya hari ini ada yang tidak hadir ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu. Yang pertama Bukhari Muslim. Hadir, Bu, hadir. Alhamdulillah. Yang kedua Jamriyah. Sakit, Bu, tadi, Bu, nyetir, Bu. Oh, sakit. Terus Muhammad Iqbal. Bu, hadir, Bu. Kemudian Rabiah. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah ya hari ini 3 orang berhadir, 1 orang yang sakit. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Muhammad Iqbal. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih kepada Muhammad Iqbal yang sudah memimpin doa untuk teman-teman kalian. Nah, hari ini siapa yang tahu pembelajaran hari ini? Belum tahu, Bu. Turun, Bu. Boleh follow sen, Bu. Siapa yang tahu? Ayo buka bukunya, buku LKS halaman Ada. 14. Nah, itu judulnya alangkah bahagianya jika kita bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Nah, hari ini kita menggunakan strategi jigsaw, yang mana nanti Ibu akan membagikan beberapa materi kepada kalian dan mencari informasinya atau mengamati, memahami pembelajaran yang ada di buku. Setelah kalian sudah mengamati, kalian menjelaskan atau mempresentasikan yang kalian dapat kepada teman kalian yang tidak mengetahui materi yang kalian sampaikan. Jadi amati baik-baik ya anak-anak materinya, nanti sampaikan kepada teman kalian. Ibu beri waktu 5 menit untuk mencari informasi dan mengamati atau memahami isi materi. Yang bentar. Bagi kelompok dulu. Kelompok pertama itu ada Bukhari dan Rabiah. Yang kedua Jamriyah dan Iqbal. Karena Jamriyah sakit, jadi Iqbal sendiri ya. Nah, untuk kelompok Bukhari itu mencari tentang bersyukur. Apa itu pengertian bersyukur, bentuk-bentuknya, manfaatnya, dan selanjutnya kelompok 2 itu tentang qanaah. Nah, cari juga pengertiannya, keutamaannya. Nah, silahkan kepada kalian untuk mencari informasi dan mengamati isi materi selama 5 menit. Bagaimana anak-anak, sudah? Sudah. Sudah. Nah, alhamdulillah. Silahkan kepada kelompok pertama, yaitu tentang bersyukur. Silahkan kepada Bukhari dan Rabiah untuk menjelaskan kepada temannya. Silahkan siapa Oke. yang... Ulun, Bu, dulu, Bu. Ya, silahkan Bukhari. Ya, untuk bersyukur itu yang pertama pasti ada pengertian, Bu Ai. Nah, setelah aku menjelaskan apa itu pengertian bersyukur, bahwasanya bersyukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti ucapan dari perasaan senang,
bahagia, melegakan ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Secara istilah, syukur merupakan suatu tindakan ucapan perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan, didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah, yang apabila kita mencoba menghitungnya pasti tidak bisa mengetahui jumlahnya. Terus bentuk-bentuk syukur itu ada 3, Bu. Yang pertama itu syukur bil qalbi, yaitu bersyukur dengan hati, yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuh bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan tiada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan nikmat itu. Bersyukur dengan hati juga berupa rasa gembira dan rasa terhadap nikmat yang telah diterimanya. Yang kedua, syukur bil lisani, yaitu bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa penuh itu dengan kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Bahkan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasul sebagai ungkapan syukur atas nikmat tertentu. Misalnya doa setelah makan, doa bangun tidur, doa selesai buang hajat, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, syukur bil amali, yaitu bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik, misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang positif dari dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus jika seseorang memperoleh nikmat harta benda, maka ia mempergunakan harta itu sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jika nikmat yang diperolehnya berupa ilmu pengetahuan, ia akan memanfaatkan ilmu itu untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia dan diajarkan kepada orang lain. Bukan sebaliknya, ilmu yang diperoleh digunakan untuk membinasakan dan menghancurkan kehidupan manusia, Bu. Sudah, selanjutnya teman ulun, Bu. Cukup, Bu, cukup. Iya, sudah selesai, Kak? Belum, Bu. Masih ada, Bu. Selanjutnya teman ulun, Bu. Ya, silahkan Rabiah. Ya, selanjutnya ada hikmah dan manfaat syukur, yang mana membuat seseorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi ia dan orang-orang sekitarnya. Yang kedua, Allah akan menambah ilmu dan menambah nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang. Dia adalah orang yang pandai berterima kasih kepada sesama. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah sudah dijelaskan ya tentang bersyukur. Nah, silakan kepada teman-teman yang lain yang mendengarkan, kalau ada pertanyaan silakan bertanya kepada kelompok 1. Ya, betul. Ya, siapa? Dari kelompok 1. Ulun, Bu. Aduh, tak keluar, Bu. Sebentar, Bu, tak keluar, Bu. Ya. Ya, Bu. Pertanyaannya, Bu, bagaimana cara kita mengatasi orang tua yang tidak bersyukur akan pemberian orang? Misalnya selalu mengomentari pemberian orang, entah itu tidak enak atau tidak cocok, Bu. Ya, Itu pertanyaannya, Bu. dipersilahkan kepada kelompok 1 untuk menjawab. Oke, Bu. Ulun langsung menjawab, Bu. Pertanyaan dari kawan ulun Muhammad Iqbal. Jawabannya ialah memang sulit untuk memberitahu atau menasehati orang tua. Tapi kalau kita tidak memiliki keberanian dalam melakukan sebuah hal kebaikan, bagaimana dunia akan damai atau nyaman? Sebaiknya kita menasehati orang tua, jangan berlaku seperti itu, karena apapun yang diberikan orang adalah rezeki untuk kita dan harus bersyukur agar kita diberi kenikmatan oleh Allah, Bu. Ya, silakan selanjutnya. Adakah lagi tambahan dari temannya? Tunggu, menambahkan. Jadi, apa yang dibilang Bu Fahri tadi itu benar. Sebaiknya kita menasihati orang tua apabila beliau tidak mau menerima nasihat kita.
yaitu terserah beliau. Karena ada orang tua yang merasa angkuh bahwa tidaklah sebenarnya karena merasa dirinya lebih tua dari kita. Kita sebagai anak juga tidak bisa memaksakan. Dan untuk masalah pemberian, misalnya juga pemberian itu tidak layak dimakan, terima saja, syukuri. Kalau memang tidak bisa dimakan, bisa dibuang saja setelah pembeli pulang, karena itu juga bentuk penghormatan untuk orang lain. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah bekerja sama dengan baik. Selanjutnya kelompok 2. Ibu ulun Bu. Ya, Qanaah Bu kami Bu. Pengertian qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Akan tetapi, qanaah bukan berarti hidup santai, malas bekerja, tidak kreatif, statis, dan tidak mau menerima perubahan. Sebaliknya, qanaah justru berfungsi sebagai dinamisator yang mendorong manusia untuk giat bekerja dalam mencapai kesejahteraan hidup. Orang yang bersikap qanaah tetap bekerja keras, namun hasil kerjanya akan diterima dengan rasa syukur dan rasa lega. Dan juga selanjutnya adalah qanaah dalam kehidupan. Qanaah seharusnya menjadi sikap dasar setiap muslim, karena sikap tersebut akan menjadi pengendali agar tidak larut dan surut dalam keputusasaan dan tidak maju dalam ketamakan dan keserakahan. Sikap yang demikian perlu dibudayakan dan dimasyarakatkan di masyarakat agar tidak timbul rasa dan sikap memonopoli segala sesuatu yang menyebabkan orang lain tidak mendapat kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan. Nah, qanaah dalam kehidupan pribadi seorang muslim juga berfungsi sebagai yang pertama adalah stabilisator. Maksudnya di sini adalah apabila seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan selalu berhati tentram, berlapang dada, merasa puas dan dengan apa yang dimilikinya, dan merasa kaya dan terhindar dari sifat rakus, serakah dan tamak. Nah, dan yang kedua adalah dinamisator. Maksudnya apabila seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan mempunyai kekuatan batin yang selalu mendorong untuk mencapai kemajuan hidup berdasarkan keadaan dan kekuatan yang dimilikinya dengan tetap bergantung pada kehendak dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang berikutnya adalah keutamaan qanaah. sudah cukup. Lanjutkan yuk. Cukup ya Kamu. Sampai situ. Nah, silakan kepada kelompok sebelumnya untuk bertanya kepada saudara Iqbal. Ulun Bu, bertanya Bu Ya, ke saudara silakan, Iqbal. Bu Kori. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang selalu pasrah enggan Tuhan, tidak mau bekerja, terus mengapa Allah akan memberi rezeki dikarenakan Allah Maha Pemberi rezeki? Ya, dipersilahkan kepada saudara Iqbal untuk menjawab. Oh, tunggu dulu boleh. Oke Bu, udah jawab Bu, langsung jawab Bu. Ini sudah dijelaskan bahwa qanaah itu sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tamak. Di mana yang kita pahami di sini bahwa orang yang memiliki sifat qanaah itu adalah orang yang merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengeluh karena merasa kurang. Qanaah ini mungkin bersangkutan dengan syukur, karena apa yang merasa cukup atas pemberian Allah itu diawali dengan rasa syukur. Nah, rasa syukur ini rasa syukur yang Allah berikan tanpa menginginkan hal yang lebih dari itu. Apabila orang yang tidak bekerja dan hanya mengharapkan rezeki dari Allah, itu kurang tepat, karena rezeki tidak langsung datang dengan sendirinya, melainkan harus ada usaha yang harus dilakukan, dan barulah bersyukur atas apa yang Allah berikan. Nah, yang jelas apa yang disampaikan oleh saya tadi, bahwa kita harus bekerja terlebih dahulu.
dan usaha dan menghasilkan entah itu uang, bahan pokok dan lain sebagainya. Tidak bisa kita hanya berharap tanpa usaha. Pengen kaya tapi kerjaan tidur doang, itu tidak mungkin. Jadi hidup ini harus ada niat, doa, ikhtiar, tawakal, dan bersyukur. Nah, itu. Itu Bu, jawaban dulu Bu. Apakah ada tambahan lagi, Iqbal? Atau sudah cukup? Ya Bu, itu mantap dah Bu jawabannya Bu. Bagaimana, Bu Hori? Sangat jelas Bu. Alhamdulillah. Bisa saya Alhamdulillah. terima. Bagaimana kalian semua paham akan pembelajaran hari ini? Paham Ya, Bu? Bu. Paham. Alhamdulillah kalaunya paham. Sekarang lanjutkan kesimpulan sedikit dari teman kalian. Ulun Bu. Siap Bu. Ya, silahkan Bu Hori. Oke, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan, didapatkan dari Allah. Itu yang pertama, syukur bil qalbi. Terus yang kedua, syukur bil lisani. Terus syukur bil amali. Terus qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Orang yang bersikap qanaah akan tetap bekerja keras, namun hasil kerjanya akan diterima dengan rasa syukur dan rasa lega. Qanaah dalam kehidupan pribadi seorang muslim juga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, stabilisator, maksudnya apabila seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan selalu berhati tentram, berlapang dada, merasa puas dengan apa yang dimilikinya, merasa kaya dan terhindar dari sikap rakus, serakah, dan tamak. Yang kedua terakhir, dinamisator, maksudnya apabila seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan mempunyai kekuatan batin yang selalu mendorong untuk mencapai kemajuan hidup. Alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah berakhir karena sudah disimpulkan oleh teman kalian. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal yang ada di halaman selanjutnya. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, Ibu minta maaf apabila ada kekurangan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.